Thank you. Jadi seperti biasa di awal-awal silahkan kalian siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Terus langsung open your camera, lihatkan ke kamera, bukunya, pulpennya, biar Mister melihat gitu ya. Silahkan ya, please. Oke, thank you Parel. Thank you Rifki. Wah, Rifki sudah di asrama Rifki. Akmal, thank you. Fadia, thank you. Terus siapa lagi nih ya? Najih, Tirta, Okta, thank you. Wah, Okta keren backgroundnya ya. Baju semua. Oke, thank you Muhammad Egi. Wah, mantap. Ini langsung dilihatkan ya kan. Tirta, thank you. Ya, wis Egi rapi ya. Egi kan rapi katanya. Selalu rapi Egi ya. Nah, kayak yang belum bisa dilihatkan ke kamera. Jadi biar Mister melihat kesiapan dari kalian terkait your book ya, terkait alat tulis kalian. Yang baru join, Mister ingatkan kembali, silahkan siapkan alat tulis gantengnya sama buku gantengnya, biografi, catatan, untuk dilihatkan ke kamera. Please open your camera, lihatkan ke kamera ya, terkait itu. Oke, kalau sudah, ya sip, thank you Parel. Parel lengkap Parel. Ya, kalau sudah, kalau sudah silahkan kalian buka ya. Terus seperti biasa tuliskan hari dan tanggal hari ini. Terus setelah hari dan tanggal di bawahnya tuliskan topik atau yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Bisa diingatkan, silahkan tuliskan, day date, and topic for the material today. Kalau sudah bilang sudah ya. Kalau sudah bilang sudah ya. Oke, kelihatan di layar masing-masing. Oke, kelihatan di layar masing-masing. Kelihatan, Sir. Bumi. Kelihatan ya? Kelihatan, Sir. Oke, siap. Jelas ya? Oke, siap. Jelas ya? Yes. Jelas ya berarti ya gambarnya ya? Oke, siap. Jelas. Yes. Sip. Kita langsung ke materi. Nah, materinya atau topiknya, for today is mitigasi bencana alam. Ya, mitigasi bencana alam. Silahkan kalian tuliskan in your book about the topic. Oke, jadi Mister akan ulangi materi ini sudah kita bahas minggu lalu terkait mitigasi bencana alam. Yang sudah Mister jelaskan juga terkait informasi atau materi yang akan kita pelajari. Ya, jadi kita nanti akan melanjutkan dan juga akan mereview sebelum melanjutkan terkait topik ini. Ya, oke, siap ya? Kita mulai. Suara Mister jelas ya tempat kalian?
Jelas. Oh jelas, siap. Oke, kita lanjutkan. Jelas, sir. Oke, thank you, thank you. Bentar. Jelas. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Nah, kita review materi. Jadi nanti berupa pertanyaan yang akan Mister tanyakan ke kalian. Silahkan kalian berikan suara. Bisa di kolom chat atau bisa open mic ya. Gitu. Minta tolong responnya saja. Oke. Nah, yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan bencana alam? Ada yang pengen menjelaskan? Fenomena yang terjadi di alam. Fenomena yang terjadi di alam. Oke. Terus ada teman kalian yang chat di kolom chat, suatu yang mengakibatkan dampak negatif. Nah, oke, thank you Akmal dan thank you Okta. Ada yang lain kira-kira? Kita review sebentar, review terkait materi yang minggu lalu, biar memperkuat. Dampak negatif dari alam. Oke, thank you. Kerusakan pada alam. Thank you Parel dan Tirel dan Egi. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan antara lain disebabkan oleh alam, antara lain contohnya gempa bumi. Oke, thank you. Oke, thank you Akmal. Dampak yang disebabkan oleh alam. Oke, thank you Pak Dia. Sip ya. Jadi kalian sudah mengetahui paling tidak pengertian dari bencana alam. Jadi dampak negatif bagi kita atau dampak buruk bagi kita, nah yang disebabkan oleh alam. Jadi alam yang lebih dominan dalam hal mengakibatkan bencana. Itu bencana alam. Contohnya apa? Gempa bumi, tsunami. Itu ya. Oke, thank you everyone. Kita next. Number 2. Apa yang dimaksud dengan mitigasi? Nah, silahkan berikan respon. Egi, ya, upaya untuk mengurangi resiko terkena bencana. Oke, upaya untuk mengurangi. Oke, atau meminimalisir. Nah, itu sama aja. Thank you, Egi. Yang lain? Jawabannya sudah terwakili kayaknya. Sama dengan anu ya, SDA ya, Okta ya. Iya, SDA tahu SDA? sumber daya alam. Bukan, sama Apa? dengan atas. Astagfirullahaladzim. Atau SDM. Tahu SDM? Nggak tahu, nanti kalau jawab takut salah lagi. SDM itu biasanya sama dengan mereka gitu ya. Tapi kan yang jawab cuma Egi masih yang kita lihat. Jadi tidak masuk dalam mereka. Siap. Ini anu sih banyak di kolom prepare ya yang masuk tempat Mister. Ini dari Akmal, untuk mengurangi resiko terkena bencana. Oke. Sama dengan Egi tadi. Thank you Akmal. Parel, serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana dan kerugian. Oke, thank you. Ada tambahan kerugiannya. Ya mungkin harta benda, ya kan. Upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Oke, thank you Nuril ya. Upaya, usaha ya kan. Untuk kita mengurangi resiko akan bencana. Entah itu bencana alam, sosial yang jelas terkait bencana. Oke.
thank you. Sudah good, Jos, mantul. Jadi usaha atau upaya untuk mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan. Oke, thank you. Jos ya. Kita next lagi. Nah, ini ada question number 3. Sama, kita mereview juga. Studi kasus. Kira-kira apa jawabannya dari kalian? Oke, thank you Parel. Yang lain? Oke, thank you Egi. Yang lain ya, silakan ditunggu. Ya. Tenang saja, pokoknya yang memberi respon ya, yang aktif sesuai yang sudah Mister sampaikan di awal-awal yang lalu akan Mister catat untuk dijadikan poin tambahan. Pokoknya sudah terekam di sini ya. Jadi minta tolong responnya. Bencana akhlak. Oke. SDM, wah sama dengan mereka. Oke, thank you. Iya, siap. Bencana solam, sosial alam. Oke. Luar biasa nih ya. Ini ada bencana solam, ada bencana akhlak, ya, ada SDM, soto Lamongan. Iya benar ya, soto Lamongan. Itu enak tuh, di Gatot enak tuh ya, soto Lamongan. Nah, Mister pengen tanya. Pertama Mister pengen tanya ke Parel nih. Parel, kenapa Ya, kamu ini menjawab bencana sosial? Itu ada apa? tunggu. Ini suara Mengapa? saya jelas Kak, Sir? Jelas. Oh, karena itu Sir apa? Itu. Nah, ini diakibatkan kerusakan ekosistem dari pembukaan lahan hutan untuk tambang dan perkebunan sawit dianggap sebagai penyebab bencana itu, Sir. Oh, jadi Kerusakan ekosistem dari pembukaan lahan hutan untuk oke, tambang. siap. Jadi kata kuncinya akibat pembukaan lahan hutan ya Ya, untuk tambang dan perkebunan sawit gitu ya. yes. Oke. Memangnya pembukaan lahan hutan, tambang dan sawit itu siapa yang yang membuatnya? Manusia. Manusia atau dalam hal ini sosial gitu ya. Oke, thank you Farel atas jawabannya. Sama-sama, Sir. Ya, sip. Nah, seperti yang sudah Mister sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa kita akan selalu melihat bencana apa yang terjadi dan faktor apa yang penting, faktor apa yang dominan dalam hal bencana tersebut ya. Karena bencana banjir itu bisa saja diakibatkan oleh bencana alam dan bisa juga diakibatkan oleh bencana manusia. Banyak faktor yang mengakibatkannya. Beda kalau gempa bumi itu udah pasti bencana alam gitu kan, karena itu tabrakan lempeng gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan bencana banjir, ini banyak faktor. Nah, tadi kata Mister, kita lihat dulu ya, yang paling dominan sebabnya itu karena apa? Ya, apakah karena kondisi lahan yang tidak mampu menampung air atau karena memang hujan terus-menerus? Nah, itu menjadi banyak faktor gitu. Nah, diprediksi saat banjir di Kalimantan Selatan ini langsung dari Lapan ya kan. Itu bagian antariksanya di Indonesia. Nah, itu melihat bahwa ternyata di foto satelit ya bahwa banyak sekali lahan-lahan kritis di Kalimantan Selatan akibat pembukaan lahan tambang, lubangnya dibiarkan kosong sehingga mengakibatkan terjadinya luapan dan jebol. Dan juga
pembukaan perkebunan sawit. Pohon-pohon yang seharusnya bisa menampung air dipotong dan digantikan oleh sawit. Nah, sawit ini kan adalah tumbuhan yang sangat rakus air atau bisa mengakibatkan juga kerusakan tanah. Nah, makanya hal inilah yang diprediksi ingat ya, diprediksi mengakibatkan bencana. Bencana apa? Sosial, terutama untuk banjir. Oke ya, siap ya. Thank you. Kalau ada pertanyaan, kita sambil aja bertanya. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, yang nomor 4. Nomor 4, silahkan berikan responnya. Mitigasi yang akan kalian lakukan ketika banjir. Nah, kira-kira apa mitigasi? Kita langsung masuk ke mitigasinya. Yang kalian lakukan ketika banjir. Gercep. Gercep itu apa, Okta, kira-kira? Kalau kita bahasakan Indonesianya nih. Gerak cepat. Gerak cepat. Oke, thank you. Melakukan penghijauan. Oke, thank you Akmal. Jadi ini ya, jadi intinya lahan-lahan yang sudah kritis ditanam kembali gitu ya. Buka saluran ke sungai seperti Raja Purnawarman. Oh, jadi intinya ini langsung ke sungai gitu ya, membuka saluran ke sungai gitu ya. Oke. Thank you. Kalau Jokowi nggak ada, Sir, soalnya karena hujan. Oh ya, siap. Kalau versinya Jokowi, ya, mengatakan bahwa karena hujan. Tapi kalau menurut versi yang lain, banyak yang menentang saat itu, banyak yang mengasih komentar. Ya, jadi kan pada saat itu Jokowi, ini Mister Cerita, saat itu Jokowi kan ke Kalsel. Dia menyampaikan bahwa akibat hujan. Nah, tapi banyak sekali saat itu peneliti dari yang melihat pertanyaan Jokowi ini perlu ditambahkan lagi gitu ya. Perlu ditambahkan lagi bahwa karena faktor ya tadi, faktor pembukaan lahan. Itu juga menjadi faktor akibat banjir. Gitu. Penghijauan, oke. Mengamankan barang-barang, oke, thank you. Membersihkan genangan air, oke. Buang sampah pada tempatnya, oke, bisa. Membersihkan saluran air, oke. Selokan ya, atau selokan biasanya. Mengurangi pembangunan pemukiman di bantaran sungai, membuat selokan, tidak membuang sampah pada tempatnya. Perahu karet, wah perahu karet ya. Kalau perahu karet ini nanti lebih kepada saat banjirnya ya gitu. Buat payung sekota, Sir. Buat payung. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Jakarta banjir karena apa, Sir? Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Jakarta banjir karena apa? Sampah. Oke, yang lain. Jadi Jakarta beberapa hari ini beberapa hari ini kalau kalian lihat di TV itu luar biasa. Ya, banyak yang mengekspos bahwa Jakarta banjir ya kan, dan lain sebagainya. Itu kira-kira karena apa? Tadi Okta bilang apa, Okta? Sampah. Sampah. Oke. Yang lain karena apa?
Yang lain bisa diberikan kata tapi tadi kertas apa? Banyak sampah, yang lain karena apa kira-kira? Tidak ada penyerap, isinya bangunan semua. Oke, tidak ada yang menyerap ya, atau tanahnya gitu ya. Oke, thank you. Nah, jadi kalau kita bertanya terkait banjir di Jakarta, itu banyak faktor ya, banyak faktornya. Dari faktor cuaca, dari faktor tadi disebutkan sama Okta, sampah, dari faktor pasang surut ya, air laut ya kan, dan lain sebagainya gitu. Bisa juga karena faktor selokan yang tidak bagus, selokan yang mengakibatkan tertumpuknya air, tidak bisa mengalir dan mengakibatkan dia meluap ke jalan-jalan. Jadi banyak faktor yang mengakibatkan. Ada juga faktor yang mengatakan bahwa Jakarta itu posisinya di bawah permukaan air laut, atau intinya lebih tinggi tempat air lautnya dibandingkan dataran di Jakarta. Makanya diprediksi Jakarta itu menurut informasi 50 tahun yang akan datang itu sangat rawan akan banjir. Bahkan kasarnya ada yang membilang akan tenggelam. Nah, gitu ya. Karena kondisi yang luar biasa di Jakarta. Jadi kalau kita berbicara banjir di Jakarta karena apa, Sir? Itu perlu adanya penelitian yang benar-benar real, ya. Karena banyak faktor di Jakarta itu, ya. Iklim termasuk, ya. Terus sampah juga. Tempat-tempat perumahan di bantaran sungai juga ada. Permukiman kumuh juga ada. Jadi banyak-banyak macam faktor seperti itu ya. Nah, faktor-faktor ini yang harus kita lihat, harus kita sajikan. Kira-kira apa yang paling dominan seperti itu? Ya. Karena di Jakarta itu sudah dengan berbagai macam cara dilakukan, tetap saja saat hujan turun atau saat musim hujan pasti akan banjir. Nah, ini yang menjadi yang masih dalam mencari solusi yang terbaik terkait banjir di Jakarta seperti itu. Oke, ini ada tuh pertanyaan. Belanda di bawah laut bisa tahan, Sir. Jakarta karena emak-emak anti mainstream, Sir. Gas LPG dibuang ke sungai. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwa belajarlah masalah banjir ke Belanda. Jadi Belanda itu ya sama dengan Jakarta juga, posisinya itu lebih tinggi lautannya dibandingkan datarannya gitu kan. Nah, sehingga tapi Belanda bisa memanajemen atau memitigasi hal tersebut sehingga saat hujan terus-menerus ya Belanda itu aman karena dia memanfaatkan teknologi, memanfaatkan ya tadi salah satunya kincir angin untuk bisa menjalankan dan mengamankan Belanda dari banjir, dan itu ampuh ya, ampuh. Nah, masalahnya apakah kita bisa dan siap seperti Belanda dalam hal memitigasi bencana banjir ini? Kalau misalkan pengen diterapkan, itu bisa, tapi gimana? Kita bagaimana? Siap tidak? Gitu. Nah, karena masalah banjir ini, ya tadi kata Mister ya, banyak faktornya. Nah, banyak faktornya tersebut harus kita teliti, harus kita kaji ulang. Nah, agar kita bisa mengatasi banjir, agar tidak ada banjir walaupun hujan terus-menerus, tapi kalau kita bisa memaksimalkannya, insya Allah hujan tersebut
tidak begitu besar banjirnya. Nah, di Jakarta ini selalu dan selalu. Tapi, tergantung nanti gimana mekanismenya. Karena kalau dibiarkan tidak ada penggeraknya, susah. Seperti itu ya. Nah, itu yang mungkin Mister dapat sampaikan terkait banjir di daerah Jakarta. Ada lagi komentar, masukan? Pertanyaannya bagus ya, Jos. Pertanyaan yang luar biasa ya. Makanya Indonesia itu perlu banyak belajar mitigasi ke berbagai macam negara yang, nah ini ya, yang berhasil menerapkan mitigasi bencana atau usaha mengurangi dampak bencana. Kita ambil contoh Jepang. Nah, Jepang, Belanda, itu semuanya mereka siap, sigap, dan cepat geraknya. Sehingga bencana dapat terkendalikan. Gitu. Karena kalau kita diam saja, tidak mau belajar, nah itulah orang Indonesia itu ya. Ini misalnya mohon maaf nih ya. Orang Indonesia itu kebanyakan saling menyalahkan. Saling menyalahkan, memberitakan informasi-informasi yang mohon maaf, yang buruk. Sehingga mengakibatkan kondisinya saling menyalahkan, kambing hitam. Nah, seharusnya yang baik itu kita tuh sama-sama bergerak, sama-sama berkoordinasi. Nah, untuk mencari solusi, bukan mencari siapa kambing hitamnya. Nah, ini yang menjadi masalah besar untuk Indonesia. Nah, sehingga banyak sekali ya yang mengakibatkan itu terjadi. Nah, makanya kita perlu belajar ke negara-negara yang memang bagus sistem mitigasinya. Terutama mungkin masalah banjir ya, karena banjir ini memang selalu ada tiap tahun, apalagi di Jakarta. Itu pasti setiap tahun banjir ya. Apalagi kalau hujan terus-menerus, pasti banjir. Ya. Oke, sampai ini dapat dipahami? Paham, Sir. Oke, thank you ya. Kita lanjutkan. Oke, nah ini ada individual task, tugas individu. Nanti kita kerjakan di sini juga. Nanti Mister tampilkan artikel atau berita. Silahkan kalian lihat, kalian baca, dan kalian pahami maksud isi artikel itu apa. Oke, clear? Paham ya? Oke, kalau paham, Mister tampilkan artikelnya. Nanti setelah artikel selesai, kalian baca, kalian pahami, nanti ada soalnya, ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ya, oke, let's see. Oke, muncul di layar? Muncul, Sir. Oke, siap. Kalau muncul, kalau jelas, silahkan kalian baca. Ya, terkait isi artikelnya. Nanti silahkan kalian zoom aja. Ya. Mister kasih waktu 3 menit. Ya, 3 menit untuk membaca dan memahami maksud isinya apa. Silahkan.
1 menit lagi, 1 menit lagi. Ya, waktu habis ya. Nah, waktu habis. Sekarang kita langsung discuss. Oke, dari artikel yang sudah kalian baca tadi, nah sekarang Mister akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti silahkan kalian catat jawabannya apa, singkat-singkat saja, poin-poin pentingnya saja. After this, we will discuss. Oke, clear ya? Oke, Mister Next. Nah, pertanyaannya. Number 1. Nah, silahkan number 1. Kalian tulis jawabannya saja. Ya, di buku catatan. Nah, silahkan. Number 1. Apa pesan Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan teks tersebut? Apa pesannya? Silahkan berikan jawabannya. 1 menit ya, 1 menit. Udah, Sir. Sudah? Oke, sudah semua everyone? Waktu tinggal 30 detik lagi. Sedikit lagi, Sir. Oke. Ya, lanjut ya. Lanjut soal nomor 2. Waktunya sama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Daerah mana saja yang terdampak bencana seperti yang dicontohkan Pak SBY? Apa? Tadi itu apa aja daerahnya? Sebutkan 1 menit. Oke, waktu habis. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Ya. Apakah teks tersebut, artikel tersebut secara gamblang menjelaskan langkah strategis atau mitigasi banjir? Nah, silakan kalian jawab. Ya, 1 menit. Sir, saya nanya, Sir. Ya, Apa itu gamblang? gamblang itu secara langsung.
Nah, jadi secara langsung. Oke, makasih, Sir. Ya, siap. Gamblang namanya ya. Ini bahasa gaul ya, bahasa gaul. Gamblang. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Jika kamu sebagai anggota BNPB, kalian tahu nggak apa itu BNPB? BNPB tahu? Badan gitu kan, Sir? Lembaga gitu. Apa? Badan penanganan gitu kan, Sir? Ya, jadi itu singkatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, itu BNPB. Ini terkait bencana-bencana sosial, bencana alam, itu yang menghandle adalah BNPB. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, disingkat BNPB. Gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk menindaklanjuti saran Pak SBY? Jadi nih, ibaratkan kalian sebagai anggota BNPB, ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan untuk menindaklanjuti saran dari Pak SBY? Nah, jelaskan. Ya, 1 menit, ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Atau paham saja yang dimaksud? Paham, Sir. Oh, paham ya. Oke, kalau paham lanjutkan. Kalau nggak paham, sampaikan ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir. Silahkan dikerjakan. Apa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah mitigasi banjir? Atau hal apa saja? Nah, itu sama aja ya. Hal apa saja yang harus atau apa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah mitigasi? Kira-kira apa yang harus didahulukan sebelum menentukan langkah mitigasi? Nah, sebelum bencana banjir terjadi. Maksudnya paham ya soal nomor 5 ya? Paham, Sir. Ya, jadi ini sebelum banjir
itu apa saja mitigasinya atau upayanya. Silakan ya, 1 menit dari sekarang. Oke, waktu habis 1 menit. Ini berhubung waktu sudah menunjukkan 9.46, dan waktu sudah habis. Jadi untuk jawaban kalian simpan dulu. Nanti kita bahas insya Allah next week, minggu depan. Ya, jadi minggu depan kita akan membahas dan akan menjelaskan terkait jawaban 5 soal ini. Oke ya, karena kalau kita kerjakan sekarang, discuss sekarang, nanti takut telat, gitu ya. Nah, sebelum Mister tutup, Mister minta kalian mungkin 1 atau 2 orang menjelaskan, siapa yang berminat, siapa yang mau silahkan menjelaskan kesimpulan pada hari ini apa yang dapat kalian dapatkan dari pelajaran atau materi pada hari ini. Silahkan. Ada? Tenang, yang ngomong, yang merespon, Mister catat, ya. Untuk nilai keaktifan. Kalau misalnya nanya Bang Sir tidak menjelaskan. Bisa. Silakan. Ayo Farel mau ngomong apa? Nanti aku yang ngomong. Bentar. Itu Sir apa? Bahwa sistem mitigasi di Indonesia ini masih belum sempurna, Sir. Habis itu upayanya juga masih belum efektif. Jadi kita tuh harus belajar Sir, dari negara-negara lain supaya dicontoh untuk bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Terus pertanyaannya apa? Ini apa nih? Ini maksudnya ini pertanyaan atau apa nih? Atau ke yang Tadi, nanya Sir. Okta, Oh, Farel nanya tuh Okta. menjawab Ada kesimpulan. kesimpulan tadi, Sir. Oh ya, siap. Ini mana ya? Ini berarti ke kesimpulan ya? Iya. Ya tadi Oke. kesimpulan. Nah, Sekarang sebelum nanti ke Parel, nanti kan dulu ya, kita ke Okta dulu. Kalau Okta sudah selesai bertanya, kita langsung ke Parel ya. tadi sudah, Sir. Sudah Oh, udah. ngomong Farelnya. Oh. Waduh, ya, siap. Salah nangkep, Mister. Oke, siap. Okta ada Okta? Oke, Okta mau nanya. Ya. Kan Jakarta tadi yang masalah mitigasi tadi. Ya. Jakarta itu dengan Surabaya itu kan masih satu pulau, yaitu Pulau Jawa ya kan. Nah, namun kenapa banjir di Surabaya tersebut lebih cepat diatasi atau ditangani daripada yang ada di Jakarta? Padahal masalahnya hampir kurang lebih sama, yaitu masalah sampah dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Oke, siap. Jadi ada pertanyaan dari Okta, karena satu Pulau Jawa, kok di Surabaya saat banjir lebih cepat diatasi gitu ya dibandingkan di Jakarta? Itu ada apa gitu kan? Nah itu. Nah sebelum mungkin kita discuss, Mister mengasihkan jawaban, ada nggak kira-kira dari kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari Okta terkait yang tadi Okta sampaikan? Itu karena apa? Kok mitigasinya lebih cepat dibandingkan Jakarta gitu kan? Itu karena apa sih gitu? Anies Baswedan.
Anies Baswedan, oke. Apalagi kira-kira? Oke, siap. Sama aja kayak Kalsel dan Kaltim. Satu pulau tapi di Kaltim jarang banjir. Oke. Bisa nggak Egi menjelaskan kira-kira di Kaltim itu karena apa, Egi? Maksudnya bagusnya itu karena apa? Apakah pemerintahnya memang bagus atau seperti apa? Oke, nggak tahu ya. Oke, thank you. Nah, jadi ya tadi kalau kita kaitkan dengan sama ya, Kalsel Kaltim, Kalsel Kalteng, Kalsel Kalbar, Kalsel Kaltara. Ya, saat hujan terjadi, kok kenapa banjir hanya di daerah Kalsel saja? Sampai ada hashtag Pray for Kalsel. Dan itu pun lambat ya. Coba kalau di daerah Jakarta, banjir satu hari aja terekspos semuanya. Bahkan di Kalsel ini hampir 1 minggu lebih baru terekspos. Bayangkan. Saat itu kan Jokowi di Instagramnya atau di YouTube-nya itu sekretariat kepresidenan itu beliau menyampaikan saat beliau pidato. Ya, kami turut bela sungkawa terhadap bencana yang terjadi di daerah Jawa Barat, longsor dan juga gempa di Manado. Nah, itu kan baru aja, sedangkan di banjir di Kalsel itu kan sudah lama, tapi kenapa yang terekspos di daerah itu gitu. Nah, itu menjadi perdebatan saat itu. Oke, Pak, siap Pak Bayu, thank you Pak Bayu. Nah, dari situ lalu muncullah komentar-komentar sehingga Jokowi langsung datang ke Kalsel gitu kan. Tapi tidak itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah kenapa gitu kan. Kenapanya karena satu, bisa faktor pemerintah ya. Pemerintahnya bagus dalam mengelola kondisi itu. Ya. Yang kedua, masyarakatnya juga mendukung program pemerintah sehingga mengakibatkan gerak cepat gitu. Nah, kalau di Jakarta sama di Surabaya, ya kan? Kalau di Jakarta itu satu karena faktor kondisi penduduk. Penduduknya itu sangat banyak loh ya dibandingkan di Surabaya. Sehingga banyak sekali orang-orang di sana, salah satunya membuang sampah sembarangan, tidak taat sama program pemerintah, ya kan? Sehingga dari situ muncullah kejadian banjir, gitu. Nah, coba kalau misalkan ya Jakarta itu mengikuti program arahan dari pemerintah dan pemerintahnya pun gerak cepat, ya, atau melihat mitigasi di negara-negara lain. Insya Allah Jakarta paling tidak bisa menanggulangi banjir tersebut supaya tidak parah gitu. Nah, kejadian yang ada di Jakarta itu ya karena Jakarta satu faktor penduduknya banyak. Satu. Yang kedua belum mendapatkan cara mitigasi yang pas. Karena apa? Jakarta dekat dengan laut, Jakarta dekat dengan sungai. Itu yang menjadi faktor. Dua, ya kan? Yang ketiga, masyarakatnya masih belum ya aware akan itu. Yang keempat, banyaknya permukiman kumuh dan banyaknya tempat-tempat ataupun bangunan-bangunan besar yang tidak bisa menyerap air sehingga salurannya terhambat. Nah, itu jadi menjadi banyak faktor. Kalau di Surabaya mungkin tidak seperti itu. Ya, kurangnya pohon-pohon. Ya. Di Jakarta itu, mohon maaf ya, dibandingkan Surabaya, lebih banyak Surabaya daripada Jakarta untuk pohonnya, untuk taman kotanya. Nah, ini menjadi
sesuatu yang wah ya. Kalau tidak ada langkah yang strategis untuk hal ini, maka Jakarta akan terus banjir dan pasti lambat penanganannya gitu. Ya, coba nanti kalian survei aja ya. Gimana kondisi daerah Surabaya dan kondisi di daerah Jakarta. Karena Jakarta itu yang Mister tahu dekat dengan laut. Ya, yaitu laut Ancol, ya kan? Kalau kalian pernah ke Ancol, dekat dengan Sungai Ciliwung. Jadi, kalau laut Sungai Ciliwung itu tidak diatasi, akan mengakibatkan banjir meluap. Nah, itu mengakibatkan Jakarta mengapa seperti itu? Karena faktor kondisi. Entah kondisi tempatnya, entah kondisi bangunannya, entah kondisi masyarakatnya. Yang mana Surabaya tidak seperti itu. Sehingga Surabaya kalau ada banjir dapat dikatakan banjir-banjir ringan. Tidak seperti di daerah Jakarta. Karena kondisi tadi. Seperti itu ya. Itu Okta yang bisa dapat sampaikan. Dapat dipahami, Okta? Paham, Sir. Paham. Oke, siap. Thank you. Nah, makanya tadi kata si Parel, kita perlu banyak belajar mitigasi ke negara-negara lain. Ya, tidak hanya Belanda, Jepang juga. Ya, agar Indonesia aman terus-menerus, tidak malah lambat, tidak malah diam saja. Gitu. Nah, sampai saat ini Jakarta masih melihat, ya kan, masih mencari solusi yang pas untuk banjir di daerah Jakarta. Karena apa? Malu. Malunya apa? Ibu kota negara ya. Kok malah kebanjiran? Malu kan gitu nah. Nah, makanya tugas kita adalah untuk mengasih hal-hal positif, membantu pemerintah untuk seluruh masyarakat. Seperti itu. Oke ya, semoga dapat dipahami apa yang Mister sampaikan. Thank you everyone. Udah jam 9.56 ya, mohon maaf telat atau lebihan 10 menit ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti jangan lupa upload di GC ya. Catatan hari ini. Oke, Sir. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Izin live ya.